Keindonesiaan. Selamat sore sahabat budaya. Seperti yang sudah kita share juga di Instagramnya Perempat RRI Padang. Kalau sore hari ini ada siapa yang berkunjung ke studio Perempat RRI Padang? Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Halo. Ande rancak bana ke sama bana. Jadi hari ini sahabat budaya kita menghadirkan Upia Isil. Say hi juga karena kita live di channel YouTube Perempat RRI Padang sore hari ini. Uni Upia. Aku kamera. Deh, mana kampung mana pemirsa? Tidak mungkin karena sekelasnya Upia Isil itu sudah go nasional dong ya. Jangan kan kamera sekecil ini, yang segede gaban aja Faisal udah terbiasa kan. Oke, tadi di sesi pertama kita sudah hadirkan satu lagu yang fenomenal yang akhirnya membawa nama Upia Isil, itu sangat terkenal seantero dunia lah ya. Alhamdulillah. Dunia Indonesia ya. Penyiar radionya siapa kok? Mice. Kehidupan dan percintaan. Ini nih yang menarik, kenapa bawa-bawa percintaan di lagu Tak Tuntun. Ini official waktu itu dirilis pada tahun berapa, masih ingat nggak? Rilis tahun 2014. Salah satu karya yang Upia Isil memang produser sendiri dari awal ini, yang nomor satu, yang pertama. Oh gitu. Ciptaan awal mulanya ini kan 2003 udah dinyanyikan oleh salah satu artis Minang juga. Oke, jadi recycle. Musik pencipta lagu Alung. Jadi Upia Isil ubah liriknya 95%. Oh, jadi itu sudah diizinkan. Oh, sudah diizinkan. Ya. Jadi 2014 Upia Isil rilis dan viralnya 2017. Sudah dingin kok bisa panaskan lagi. Kok bisa sesedap itu? Kayak ini ya, kalau di orang Minang ya, gulai cubada semakin diangean semakin lama. Kenapa baru bisa booming di tahun itu ya? Selang 3 tahun berarti ya? Mungkin waktu 2014 belum orang pada belum pakai Smule, aplikasi gitu kan. Nah, sejak adanya Smule, orang Thailand yang bawain, dia pakai karena liriknya ada kata-kata astagfirullah, mereka juga tanpa sengaja udah baca astagfirullah kan. Lalu orang Malaysia bawa-bawa baru Indonesia. Oke. Berarti memang benar itu sudah go internasional berarti. Iya kan. Jadi itulah lagu yang memang akhirnya semua orang kalau dinyanyiin jadi latah langsung ngikutin lagu itu juga ya. Tapi kenapa sih awalnya itu mengusung konsepnya itu sedikit agak kocak, lucu banget itu ya? Sebenarnya dari rekaman 2003 yang dibuat sama salah satu penyanyi komedian juga di Sumatera Barat, ya Ajo Buset waktu itu kan. Oh iya. Album pertama untuk komedi bagi Isil dan Ajo. Memang konsepnya udah pakai sarung, daster dan sendal jepit. Kita kan niru-niru kebiasaan emak-emak sehari-hari gitu kan. Oh gitu. Iya. Itu punya ide dari mana sih? Ada yang kasih masukan atau Ajo bahkan yang kasih masukan? Enggak, kebetulan memang Upia mikirnya kalau kita menyanyikan lagu komedi kita pakai gaun segala macam kan dia cocok. Oh gitu. Jadi pembawaannya mau one-one gitu ya. Gilanya jangan nang-nang. Gila sekalian. Jangan makeup juga karena waktu pembuatan proses Tak Tuntun paginya Upia kan ke pasar tuh. Serius? Iya, ke pasar dulu. Belanja masak buat tim. Emang nggak mandi karena nggak keburu. Oke. Kita arahkan ke pasar Padang luar, ke Bajang Gadang, sampai guling-guling di sana, sampai dikira orang gila sama Pak PPP. Aduh, benar-benar total ya. Ya harus total. Karena kalau kita pakai bulu mata cetar membahana badai halilintar kan nggak cocok sama lagu. Iya. Jadi memang pengen samain sama konsep lagu yang diusung ya. Tapi jadi keterusan ya. Jadi emang image-nya bahkan sampai rilis lagu terbaru ya. Ya, memang pakai itu. Karena kalau hidup ini kan gak lepas dari mencoba. Setelah mencoba beberapa lagu komedi banyak yang suka, Upia sedikit bergeser ke lagu dangdut komedi juga dengan kostum yang lebih terkonsep lagi.
ternyata ada beberapa fan yang ngomong kami rindu Upia yang dulu. Oh gitu. Apakah Upia sudah merubah penampilan? Tidak. Ini sebenarnya hanya menyesuaikan dengan lagu aja. Oh gitu, baik. Jadi itu jadi salah satu ciri khas dari Upia Isil yang bahkan sampai sekarang ya. Dan memang itu yang ditunggu-tunggu dan dirindu-rindukan sama para fansnya. Ada nama sebutan khusus untuk para fansnya? Upia Isil Fans Club gitu aja. Boleh Upil, boleh. Upil boleh. Upil. Ini kakak ketawa. Aduh, aku mau bagian jujur. Apa? Berapa kali mencoba show dengan pakaian apapun lebih nyaman pakai sarung sebenarnya. Memang gitu. sangat nyaman pakai sarung. Oke deh. Ini ada yang ingin bergabung bersama kita, ingin bertanya langsung ke Upia Isil nih ya. Iya. Kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, sama siapa nih? Anton di Taruko nih. Iya, Anton mau bertanya langsung ke Upia Isil, silahkan. Ya, selamat sore. Uni Pia, Sil. Iya, kabar baik bang, alun kabar alik lah. Udah dapat kabar itu. Alik. Aku nak jalan suara abang saya sampai. Jangan telepon di bawah kasur bang. Padahal. Sasa nggak bukan di kasur. Kata dana suara bang. Ya, cuma. Kita ada nih Pia Isil mah. Nah, kecil nih. Ya. Dulu anak ada nih Pia Isil maluan. Aku. Maluan apa? Yang peminat. Nampak minat. Ya, nostalgia gitu nih. Nostalgia ribasnya. Awalnya nostalgia. Sebenarnya setelah tak tumpang dari Jonto Balai itu Faisal rilisnya dari Jona Balai lagu Pop Minang itu berdasarkan pengalaman pribadi yang Faisal tulis sendiri ciptaannya. Dan ternyata berjalan mulus, alhamdulillah. Tapi kalau untuk nostalgia kita belum coba. Belum ya. Oke. Atau kita kenal dulu nih pertanyaannya udah Anton nanti sekalian dijawab nih. Ada lagi. Uni Sil. Oh ya. Terima kasih. Sil dan balik dari Taruko. Iya. Terima kasih udah Anton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta itu saya udah tuh. Iya, namanya fans bare. Kalau sudah ketemu walaupun sekedar sapa-sapa di udara, salah senang hatinya. Iya, nah, berarti requestannya itu tadi. PR kok bagi awak. Betul. Jadi PR Uni Upia itu untuk lagu nostalgia Lagu tapi nostalgia. Minang. Kayak Pulang Lauda kayaknya ya sebelum Hilang Kadang. tuh. Jadi ada pendengar-pendengar khusus pencinta lagu Minang yang suka kangen dengan lagu-lagu seperti itu. Karena yang kita tahu kan Uni Upia itu tidak jago nyanyi-nyanyi yang kocak-kocak begini aja nih. Yang serius ternyata suaranya juga bagus banget sama budaya. Ini membeli ada rilisan lagu Minang yang judulnya Beneng Menangi Udah Malengah. Iya. Oh, ini yang dibilang curhat tadi nih ya? Ya, ada yang pop nasional juga. Oh, pop Indonesia. Ya, Cinta Semu. Itu lagu baru atau cover? Ya, sudah rilis lagu baru. Sudah rilis 1 tahun yang lewat. Cinta Semu itu udah dikontrak sama label Trio Macan. Label Proaktif. Oh, berarti lagunya dangdut. Enggak. Oh, kirain Trio Macan itu dangdut gitu. Jadi Trio Macan kan bernaung di Proaktif. Jadi orang Proaktif yang kontrak lagu. Beberapa lagu Pia. Oh gitu. Yang Termasuk salah pop satunya Indonesia tadi Cinta Semu. Cinta Semu. Dan Ada cinta semu yang engkau berikan. Karena bedaku, aku pun bertahan. iya, ampun nggak kelihatan udah isinya kalau gitu ya. Misalnya nih nggak diliatin videonya atau gambarnya, orang nggak percaya. Enggak nih. Jadi kalau Pia Isil mah orang nggak sanksi lagi, nggak bakal lip sync, yakin nggak bakal lip sync. Tapi pernah nggak sih lip sync kalau tampil? Pernah kalau nggak ke bawah -1 atau terjadi kendala hilang perlengkapan kita, ya terpaksa satu lagu aja ya, tak tungtung aja. Atau kalau tak tungtung bisa dimainkan live, mereka main live. Kalau lagu-lagu lainnya terpaksa di dilipsingkan cuma satu, selebihnya kita harus live. Diiringi sama musik live gitu ya. Oke deh. Dan kita juga tahu bahwa Pia Isil itu udah warawiri juga di beberapa TV nasional ya. Alhamdulillah. Di sinetron, di layar lebar. Sinetron apa?
kemarin Kun Anta 3 tahun yang lewat sampai kemarin juga ada beberapa episode. Kalau untuk karena nggak bisa terlalu fokus di sinetron, jadi Upia lebih memilih fokus di layar lebar karena lebih nyaman untuk mengasah ini kita bakat basic aktingnya di dalam diri kita. gitu. Karena Upia sekolahnya bukan di seni, bukan di bidang teater. Jadi kalau berhadapan di layar lebar sama orang-orang yang profesional dalam berakting, kita merasa dapat guru langsung gitu. Oke, dapat guru berdasarkan pengalaman sendiri di lapangan gitu ya. Dan sebenarnya UPIC sendiri emang udah punya bakat di situ, keinginan atau memang dorongan dari manajemen atau gimana tuh? Bukan dorongan sih, memang sebenarnya UPI itu sifatnya suka mencoba dan harus bisa gitu. Oh gitu. Harus bisa. Kayak kemarin UPI mencoba menyalurkan bakat para anak-anak muda yang suka audisi di Sumbar untuk dibikinkan single di label luar negeri kayak label Malaysia yang mengontrak UPI. Itu sebabnya UPI adakan audisi di sini. Oh, audisi apa Ya, tuh? sudah selesai UPI Talenta mencari bakat-bakat yang 20 orang terbaik. Nanti kita bikinkan single yang akan dirilis di manajemen di label Malaysia. Oh gitu, berarti udah Kemarin selesai selesai. prosesnya? Udah selesai. Udah dapat 20 besar tuh? Udah dapat. Berarti selanjutnya proses rekaman ke sana? Ya, jadi dalam sebulan itu mulai dari bulan sekarang itu 3 penyanyi harus kita riliskan. Oh baik, berarti emang banyak banget ya kegiatannya, walaupun sebenarnya di TV nasional sekarang udah mulai jarang lagi kegiatan ya. Karena kita nggak keburu sama waktu kan, harus kalau berangkat ke Jakarta kan harus seminggu sebelum berangkat harus prepare. Sementara di sini persiapan kita harus bagi badan juga untuk kegiatan ini. Jadi emang sesuai dengan kemampuan fisik juga gitu ya. Iya. Kalau semuanya kayaknya digarap mah yang ada nanti hasilnya tetar gitu ya. Berarti sekarang lagi sibuk apa nih? Karena udah selesai UPI Isil Talentanya. Sebelum itu memang selama pandemi kan kata orang nggak bisa berkarya, nggak bisa ini. Sebenarnya bukan nggak bisa. Mungkin kalau UPI memang memfokuskan bikin lagu selama pandemi. Misalnya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kemana-mana masih bisa bikin lagu. Itu sudah rilis 1 lagu 1 bulan. Jadi ada kalau di Malaysia kan sekarang masa pandemi memang mereka susah keluar rumah kan. Kita mah masih lumayan bebas masih bisa memakai tempat umum asal dengan protokol kesehatan untuk lokasi syuting kan. Betul. Kalau di sana kan memang nggak bisa. Jadi itu sebabnya UPI dapat kalau UPI bisa sekali sebulan mengeluarkan lagu, boleh nggak UPI carikan bibit baru di sana 3 orang sebulan. Ya udah fokusnya ke situ sekarang. Oh gitu. Jadi memang susah tidur, telat makan juga karena mulai dari proses pembuatan lagu, penggarapan musik dengan teman-teman sampai nanti UPI mengkonsepkan syuting mereka, UPI turun lapangan juga. Oh, semua memang terlibat UPI di sana ya, bukan sebagai artisnya aja yang ujuk-ujuk udah siap aja nih lagunya, nggak bisa menemukan kepuasan sendiri jadinya kan. Gitu, berarti jago bikin lagu juga ya. Jadi totalnya udah berapa lagu ciptaannya UPI Isil nih? Kalau kemarin yang UPI ciptakan sebenarnya udah banyak, udah lebih dari 60 lagu. Tapi yang benar-benar UPI luar biasa itu sangat bersyukur. Ternyata di Jakarta Trio Macan juga ngontrak lagu UPI judulnya Anumu kemarin. Jadi UPI terhenti dulu nih. Rencananya UPI mau garap, mau syuting. Dan ternyata produsernya suka, akhirnya mereka kontrak. Jadi UPI terhenti dulu untuk beberapa bulan ke depan. Judulnya Anumu. Waduh, itu rada-rada ngajak kita traveling di mana-mana ya? Enggak sebenarnya. Jadi UPI bikin lagu kan aneh-aneh. Ada yang sekarang ini akan rilis artis baru yang UPI orbitkan, judulnya Suka Om Om. Tapi kalau didengar ternyata nggak negatif gitu. Jadi itu salah satu trik supaya orang mau mendengarkan biar penasaran. Sama kayak Anumu, ternyata Anumu itu maknanya beda gitu. Oh beda, belum bisa kasih bocoran. Belum. Ada sih. Tapi memang udah rilis mereka. Udah rilis. Pertama jumpa kamu, ku merasa aneh. Sering kau tatap aku pun jadi anu gitu. Jadi banyak makna ini anu. Ya, jadi bisa perasaan gitu. Bisa jawabannya banyak gitu. Oh gitu. Wah, kreatif juga nih. Ini
orang yang tetap bisa eksis di industri musik kreatif ya. Terbukti Uni Upia emang produktif juga, nggak ciptain lagu buat diri sendiri, tapi bahkan dipakai sama musisi nasional seperti Tria Macan. Dan ada penyanyi, salah satu penyanyi terbaik juga di Proaktif itu di Jakarta yang pakai lagu Upia, judulnya ada Cinta Semu juga dia kontrak. Terus ada Jangan Lupa Bahagia gitu. Jangan Lupa Bahagia itu menceritakan tentang kepasrahan seorang wanita. Nggak apa-apa ditinggal, aku nggak apa-apa. Pikirkan kebahagiaanmu, jangan lupa bahagia gitu. Aduh, kok rasanya nggak Uni Upia isi banget kalau kata-kata begitu ya. Ternyata dalam menciptakan lagu bisa aja keluar kata-kata begitu. Aslinya biasanya inspirasi kalau bikin lagu dari mana aja? Pengalaman sebenarnya. Jadi curhat ya? Ya. Upia kadang-kadang Upia juga heran kok, Upia merasa kepribadian itu kadang beda-beda gitu. Kalau waktu happy bisa bikin lagu yang happy gitu, komedi. Tapi waktu sedihnya ya bisa bikin lagu melo gitu. Oke deh. Dan itu apa sih, Uni Upia tetap bisa memainkan peran di setiap itu ya? Menyesuaikan. Sebenarnya pekerjaan yang di seni ini kita harus mengerjakan dengan sepenuh hati, itu aja. Kalau setengah-setengah dia nggak akan dapat feel-nya. Oh gitu. Emang gini nih, seniman sejati itu harus begitu ya. Boleh nanti diputar-putar Cinta Semuanya untuk pop gitu. Oh iya boleh, karena kita di Perempat dari Padang ini nggak cuma putarin lagu Minang. Dangdut sesekali kita munculin. Pagi-pagi kamera palsu kita munculin. Alhamdulillah. Jadi kamera palsu itu kan Upia ciptakan 2018. Upia sempat putus asa kok nggak ada penontonnya gitu. Setelah sebulan rilis kok nggak ada penontonnya. Sama sekali maksudnya? Jarang yang. Soalnya konsepnya lumayan lucu, variatif sih menurut aku. Kalau menurut Upia itu pekerjaan Upia yang memang menguras pikiran juga kemarin itu, karena kita kan pakai alat musiknya 3, ada gong, talempong, apa ya kemarin bansi, sama dangdut. Itu bahasanya tiga, kan awalnya menyanyi Upia nyindir. Iya. Jadi lupa ingat. Tapi sebentar kita tahan dulu ya. Kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum, Cek. Waalaikumsalam, Pak Zam. Iya, Cek. Iya, Pak Zam. Kita bersama Upia Isil sore hari kok, Pak Zam. Iya. Bawa dua hari itu, karena saya diputus dulu. Alhamdulillah. Tapi Pak Zam pengen lihat belum bisa di channel YouTube Perempat dari Padang, Pak Zam. Ada Upia Isil dengan baju kembang-kembang bunga-bunganya, lucu banget gitu orangnya. Pak Zam mau menanyakan apa nih? Iya, Pak. Terima kasih banyak, Bisil. Lama hampir derajat tanah Minang di kancah nasional. Jadi kami sebagai Sumatera Barat, bangga pada tentunya mengganti. Bangga kolam, lada ini Terima kasih. Orang sini menjadi kan? Bukan. Ini ada pengantinnya. Jadi secara mata, pada Pak tadi itu setelah dapat lagu-lagu nostalgia yang kita tinggal lama-lama aja. Kalau dulu kalau dieditkan Pak, ada dia tuh yang minta Pak. Kalau baru itu kok skenario itu zona mantap maka. Kalau dapet kau sebagai renungan di itu mindset apa mengenai malam dia. Kalau siap dengan kopi itu kan harus itu kalau anak-anak. Kok bisa gitu? Pak Zam seide dengan ide ya. Berarti setuju Pak Zam memuatkan Bandi. Pak, ya Allah. Ya biasa saja bilang kini ngerajanya Pak. Kalau tidak pakai derajat orang tanpa masuk ke tantangan kampus segala. Jadi kalau ada penyanyi ada bakat, saya dapat sekali musik layar benar sinetron macam bagus. Nostalgia lagi mana sampai di lupuan. Karena kebetulan sebelum ada Kak Tinto, Upia kan ya punya beberapa
album Bembang juga. Memang klasik udah dibawain sama Upia Isil. Sama lagu-lagu Kasih Malam Mau itu lagu dengan si bayi ya. Kayaknya Pak San sangat kehilangan. Iya, untuk mama. Tapi dia pengen mama sama Gembel. Baik. Jadi kita tentu kan ada dengan di bawah itu yang ramon cara hati cara cagur hati itu sampai sini ke kabar Solo kalau ada sedikit nggak tuh Tarzan? kami di masyarakat atau Indonesia itu orang untuk dokter dengan itu. Betul. Iya. Itu aja Pak Jan. Iya Pak Jan. Iya Pak. Selamat berjuang sih. Ya Allah. Terima kasih Pak Jan. Agak baper mendengar kata-kata apa tadi. Bukan. Kenapa? Karena ada PR ternyata dikasih. Bukan, terima kasih sudah mengangkat derajat orang Minang. Awalnya dulu itu sebenarnya Upia hanya ingin membuktikan bahwasanya penyanyi dari panggung ke panggung tuh kalau di kampung tuh tidak serendah yang orang bayangkan gitu. Itu sebabnya sedang menyanyi kampung ke kampung tuh dulu Upia ikut organ tunggal tuh Upia lah tanamkan ke diri sendiri. Awak harus merubah image itu gitu kan. Baik. Itu sebabnya sedang nyanyi itu pun masih kuliah, masih menyelesaikan S1 ahli gizi kan waktu itu. Ya, orang kesehatan ya. Larinya ke seni ya. Karena dengan seni membiayai kuliah tadi kan. Luar biasa tuh kan. Karena emang dari dalam dirinya ada panggilan ya. Apalagi sudah tertanam yang seperti Upia Isil bilang tadi. Jadi ada dorongan dari diri sendiri untuk membuktikan semuanya itu. Jadi semua bisa dipatahkan gitu ya. Jadi ketika Pak Sam tadi mengecek terima kasih sudah mengangkat itu Betang Terandam segala macam. Awalnya itu memang Upia Isil ingin mengangkat harkat diri sendiri dan keluarga gitu awalnya. Tapi dengan viralnya Tak Tuntuang ya Minang dikenal di mana-mana, bahkan ketika perantau yang dari pelancong yang dari Indonesia ke Thailand, kamu dari negara mana? Mereka nggak tahu Indonesia, mereka tahu negara Tak Tuntuang. Oh gitu. Luar biasa kan. Berarti tidak cuma mengangkat Sumatera Barat, Indonesia keangkat sekali sama Upia Isil dengan Tak Tuntuangnya ya. Iya, wah luar biasa. Memang ini satu bonus dan juga hasil dari kerjanya Upia Isil itu berbuah manis ya. Tapi ini memang banyak sekali tugas Upia Isil ke depannya ya. Banyak karena Upia Isil sadar mau semakin bertambah, nggak mungkin awak saja yang difokuskan untuk sekali sebulan. Kau awak harus membawa bagaimana dulu susahnya pengen menjadi penyanyi rekaman. Jadi Upia Isil ingin merubah itu, mewujudkan impian-impian adik-adik tuh lah gitu yang di Sumbar. Memang kita fokuskan di Sumbar bagi yang berpotensi pandai menyanyi. Jadi buatkan single. Kalau dulu kan susah, pengen rekaman susah. Jadi daripada ndak rekaman ya Upia Isil ambil aja waktu itu job rekaman lagu lawak yang sama aja bosan. Kan awal mulanya gitu Kak, dari mendak rekaman. Iya. Sementara awak pengen cantik-cantik, pakai gaun, pakai make up. Nah ada tawaran Kak. Ternyata malah rezekinya di ini ya. Di apa sih kepolosannya, ciri khas orang Minangnya yang lucu-lucu kan. Banyak orang Minang juga punya sifat begitu ya. Jadi di situ bisa ngambil hikmah Kak. Ternyata jalani sajalah apa yang dia skenario dek Tuhan, karena itu ada hikmahnya gitu Kak. Hikmahnya apa? Ya salah satunya komedian yang mau pakai sarung di Sumbar kan isi. Iya betul. Rata-rata yang lain pengen tetap kelihatan cantik kan. Padahal orang nggak tahu kan Kak. Awalnya isi malu mana. Iya itu ada apa nggak sih pertentangan di batin nggak sih? Nggak mungkin lah jadi artis begini gitu pakai sarung kemana-mana gitu. Pertentangan pasti Kak. Pakai sebo mama waktu itu. Secara itu usia masih kategorinya muda, pengen modis, pengen kelihatan cantik gitu kan ya, make up yang cetar ulala. Kini malah kayak emak-emak tampil di TV ya. Ini malah kalau ada tuan rumah yang ngasih job atau event-event apa gitu dari panitia, pasti Upia nanya sama yang ngurus Upia kan. Orang tuh minta kostum apa? Kalau nyolah minta kostum rancak tuh Upia sakit kapalo kok ndak
rasanya Kak Upia menemukan di rupiah kalau pakai rasa itu. Oh baik, ini ada lagi yang ingin bergabung, kita terima lagi nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, selamat sore. Ini dengan siapa di mana? Dengan Mimi di Jati. Mimi di Jati, dekat ya. Udah oke. Iya, silakan langsung. Ini aku ngefans banget sama Upi Isil. Halo Upi Isil. Halo Mimi. Kenapa nih, udah pernah ketemu nih? Apa sih? Kalau misalnya aku lihat Upi Isil ini kan multi talenta. Yep, Bisa setuju. ciptain lagu, bisa acting, bisa nyanyi, bisa ngelawak terus ya. yang belum ini bikin konser. Ada nggak rencana Upi itu Isil kan. bikin Luar konser? biasa. Kalau ada aku Ya mau Allah. nonton deh. Ya Allah, gini loh Kak, kemarin waktu pas kita ngadain audisi sempat kepikiran sama kakak yang ngurus sama tim kita kan, Kak bikin konser dong, kakak kan udah lebih 10 lagu sebenarnya, lebih 10 single, kalau album udah 19. Emang direncanakan akhir tahun Kak Mimi, bikin mini konser. Iya, akhirnya ada bocoran mau mini konser ya. Ada mau ditanya lagi nih? Semoga sukses ya untuk karirnya Upi Isil Terima ya. kasih Kak Mimi, jangan lupa didanga-danga juga kabar beko bulan barangnya insya Allah mungkin Desember Kak. Jadi insya Allah, amin. Amin. Karya Upi Isil ini sangat membanggakan kita sebagai orang Sumatera Barat. Iya, Amin. betul sekali. Oke, terima kasih Mimi. Sama-sama Mbak penyiar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal baru direncanakan nggak tuh? loh, Kak. Udah kecil tuh. Bahagia sekali. Iya, banyak yang cinta, banyak yang support sama Upi Isil ternyata ya. Luar biasa. Padahal di balik itu kadang-kadang Upia merasa sepi gitu, masih sepi gitu. Apalagi kalau nggak ada kegiatan lagi seorang-seorangnya, kok sepi, kok gini. Tapi ternyata masih ada yang ini nunggu-nunggu konser ya. Iya, malah nunggu konser. Jangan kan single baru konser terus kalian mau disaksikan dari Upi Isil. Pandemi deh, yang penting konser. Aduh. Kita hubungi RRI Pro 4 lagi ya. Siap. Kita siap untuk membantu mensupport juga para musisi kita, apalagi yang membawa harum nama Sumatera Barat, tanah Minang ke nasional bahkan internasional. Dari mana? Dari negeri tak tentu. Dari negara tak tentu. Aduh, ya ampun. Ini memang sesuatu yang jadi prestasi juga ya. Kakak tahu nggak kalau Isil ke Thailand tuh masih pakai sarung, mereka langsung peluk palu. Serius? Ya. Jadi waktu diundang ke Thailand pun baru viral kan pas turun pesawat mereka semua nunggu pakai sarung Kak. Iya beneran. Jadi sampai pakai sarung semua. Iya, dia pakai pen di situ. Bagus, itu malah jadi satu cerita sebagai dating icon, bisa ditiru juga trendsetter ya. Benar. Oke, kalau gitu jadi itu bakal tetap nggak bakal dirubah-rubah ya, yang namanya kain sarung, terus juga apa yang di kepala? Selendang tingkulu. Tingkulu ya, ala-alanya. Terempa gadang sagadang kapah. Oh, itu juga termasuk Iya. terumpa segadang kapal. Iya. Jadi kalau fan menghadiahi sesuatu pasti serempa gadang. Iya. Kalau enggak daster. Jadi Isil tuh enggak pernah beli daster Kak. Orang fansnya itu Iya. ngasihnya daster. Tapi sebenarnya Upi Isil pernah nggak sih berada di titik paling bawah yang ngerasa aduh udah capek nih dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, pengen Capek istirahat kegiatan dulu. enggak, cuman Isil tuh terlalu baper kalau soal perasaan. Karena jauh sebelum ada Tak Tuntung dulu kegagalan demi kegagalan pun dalam pernikahan yang membuat Upi Isil tuh memang terpuruk banget rasanya. Dan setelah itu pandai buat lagu-lagu melo, cincinan baungka, itu kan dalam galau-galau banget Kak. Ayo betul dia puluh orang. Jadi Isil karajuan dan Bu itu sambil nangis-nangis itu di kamar. Tapi ada hikmahnya prosesnya Kak. ya. Setiap kumpul 10 lagu bisa jadi album. Terus masuk lagi ke Tak Tuntung gitu Kak. Ada Kak proses. Jadi setiap lagu yang Upi Isil ciptakan itu ada orangnya Kak. Kayak Cinta Semu itu waktu kejadian putus tunangan. Oh, aduh perih juga ya. Jadi ada hikmahnya. Kayak Patang ketika Mantan Kayak Setan yang dirilis, ada orangnya Kak.
kelakuannya. Yang kalau dulu dirilis sebelum ada tertentu kan, emang udah sia ala buruk hitam pulau, kalau lai gagah kucang ayalah biasa, ada orangnya Kak. Dia semua orangnya Jadi nonton dan sadar ya. ya sebenarnya Upi mikir sendiri kadang-kadang ya Kak. Kenapa? Sakitilah saya siapapun itu. Saya mendapat inspirasi untuk berkarya, sementara kamu mendapat dosa. Iya, bagus. Orang yang positif memang begitu. Sehancur apapun sedang mengalami proses dalam hidup ini, tapi itu bisa jadi inspirasi. Tapi katakan yang akan rilis, dek sekali sebulan rilis, atau yang akan rilis judulnya Bau Ketek. Karena Upi memang malai mandi. Lah, itu cerita pribadi lagi. Iya sih. Terus ada loh yang kuntilanak pernah cantik. Kuntilanak itu betul. sairnya rencananya kan patang tuh dibuat aku pernah hidup, pernah cantik, pernah dicinta. Lalu karena cinta mati dikubur begitu saja. Nggak jadi Kak, karena aku itu kok kejadian. Akhirnya diganti liriknya Kak. Aduh, Nggak tahu lagunya kayak apa. Sedikit promosi ya. Padahal nggak pernah promosi di mana-mana. boleh silakan. Aku pernah cantik. Itu aja kan ada refnya. Iya itu aja. Aku nungguin baik berikutnya. Itu aja. Jadi itu diulang-ulang terus. Iya. Aku pernah cantik. Gitu. Sambil ayun-ayunan di pohon, pakai baju putih, syuting di mana lah, memang tengah malam. Nah, serius? Iya. Itu udah dirilis? Akan dirilis. Oh, akan dirilis. Jadi bulan ini Bau Ketek, bulan besok Kuntilanak Pernah Cantik. Oh, gitu. Jadi karena sair itu mengerikan, digantilah cuma 2 sair aja. Aku pernah cantik. Gitu. Asli nggak pakai suara ini ya. Aduh, luar biasa sih, kreatif. Mudah-mudahan itu semakin banyak yang suka juga, karena yang unik-unik itu lahirnya dari orang yang kocak-kocak kayak Upia Iswil nih ya. Karena juga ada beberapa lagu Indonesia yang liriknya itu aja diulang ya. Kan kayak lagu Olga, Hancur Hatiku. Gitu. Lagu Melly Guslo kalau nggak salah juga I Just Wanna Say I Love You. Tapi itu lumayan panjang juga kan. Tapi satu kalimat itu jadi ulang-ulang ya. Sama kayak kita, itu kuntilanaknya tripping loh Kak di pohon. Sambil nyanyi aku pernah cantik, hihihi, musiknya tripping kan, tiktokan gitu kan. Masuk lagi aku pernah cantik, hihihi, nggak ada refnya. Kemarin pas syuting kameramen nanya mana refnya, emang nggak ada. Aduh, kayaknya itu bisa dikonsumsi nanti untuk ini ya, bikin di media sosial gitu ya, dipenggal. Iya. Oh, memang itu targetnya, jangan-jangan. Emang itu kan. Oh, memang itu. Kan zaman sekarang media sosial luar biasa. Jadi nanti orang penasaran kan? Satu yang belum Kak, banyak yang minta. Ini kejadian penipuan arisan online. Gimana caranya bikin lain lah? Iya, jadi udah pernah ketipu juga arisan online. Pernah. Kasih tahu pendengar kita supaya nggak ketipu. Jangan, hati-hati, nggak usah ada, nabung aja lah. Oh gitu, jadi mending nggak usah arisan-arisan online. Banyak gaya, nongkrong sana sini, utang sana sini. Oh gitu jatuhnya ya. Arisan online lalu uang dibawa lagi. Itu udah ditulis. Udah. Siap rilis ternyata, nunggu bulan-bulan berikutnya. Ada selalu. Mungkin kakak nggak percaya, pendengar radio Pro 4 pun nggak percaya. Upi bikin lagu itu cuma 10 menit. Kayak lagu Kolorna pas manasin mobil pagi-pagi. Kita hidup di zaman serba salah, dilarang keluar rumah. Salam-salaman pun juga dicegah, walau sekedar ramah tamah. Kolorna bukan kolor berwarna. Itu baru pandemi loh Kak dirilis. Iya. Ya nggak ada yang nonton. Nggak ada yang dengar. Aduh, sayang juga nih. Tapi ngomong-ngomong, Tapi nanti pasti ada yang dengar. masih ada, ditunggu aja. Yang penting berkarya dulu. Nanti baru deh terima hasilnya nanti di akhir-akhir ya. Tapi ngomong-ngomong, semua itu yang karya Upia Iswil sendiri, diproduseri sendiri, Bukan. Produser karena kita udah gabung sama label Malaysia. Oh gitu. Jadi dia mempercayakan. Upia kan dari dulu orangnya nggak mau bawakan lagu orang. Takut pertama merusak lagu orang. Yang kedua Upia nggak bisa leluasa sesuka hati bikin liriknya.
Oh gitu. Itu sebab bikin lagu sendiri kayak halah-halahai, Kamer Palsu. Kalau halah-halahai kan banyak dipakai untuk challenge make up sama artis-artis kemarin. Bukan segalanya sayang gitu. Tapi segala Kok bisa semua nyanyi gitu ya? Aduh, kita terima satu penelpon lagi nih. Halo, assalamualaikum. Kan kami ingin Simpang Haru, Pak. Oh ya, ada Fitro di Simpang Haru. Ada Upia Isil, silakan langsung nanya Fitro. Assalamualaikum. Yusuf. Iya, Waalaikumsalam Bang Fitro. Udah Fitro? Nah, dosa pemuda saya masih siswa SMK. Masih siswa SMK, jadi mau dipanggil Fitro aja. Iya, Brenda. Saya sebagai raja untuk anak muda, saya kan satu pemenang Disabilitas. apakah bisa saya sebagai musisi namanya itu contoh itu kayak pesannya sih apakah bisa seperti itu kamu pulang ke Bekasi Warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kita ketahui negara Malaysia tuh luar biasa untuk menghargai orang disabilitas. Itu salah satu stasiun TV memang dibikinkan program-program untuk disabilitas. Iya. Gitu. Alhamdulillah, Upia terharu. Hebat sekali. Nanti kan Fitro masih dengar ya. Iya. Kalau ada apa-apa nanti cari kontak manajemen Upia Isil. Kalau Fitro memang bisa menyanyi atau bikin lagu atau bergitar, nanti akan kita ini kan. Aduh tuh kan, Upia Isil jadi terharu. Ya Allah. Karena memang Gini kemarin buka audisi itu dari Singapura pesertanya. Dari Jawa Timur, dari Bandung, kita tampung semua. berarti semua online ya? Ya, enggak, yang jauh online. Yang jauh online. Iya. Kecuali di sini emang harus langsung datang gitu Iya, ya. Oke, karena Fitro ini dia salah seorang penyandang disabilitas yang memang sekolahnya di sekolah kejuruan musik gitu. Jadi dia juga Boleh. sangat tertarik dengan hal seperti ini. Vito, nanti di Instagram Upi Isil Tak Tuntung Official ada beberapa nomor handphone manajemen, silakan hubungi di sana, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol panjang. Oke. Nah, ini ada yang WhatsApp lagi. Aduh, ini banyak ya. Assalamualaikum, selamat sore Unimice Uni Upia Isil, ikut dia di Tarandam. Nih bertanya Ci, Uni Upia apa motivasi Uni Upia Isil untuk lagu Nan Uni Upia baru rilis? Terima kasih. Lagu yang baru rilis kayak Boketek mungkin maksudnya ya. Kalau yang rilis Patang tuh halah-halahai, uang bukan segalanya tapi segala butuh uang, itu kan itu sedikit menggelitik dan nyindir anak-anak muda yang malas bekerja gitu. Padahal laki-laki kan harusnya lebih gigih dari perempuan mencari nafkah gitu. Tapi kalau untuk motivasi di Bau Ketek ini sebenarnya kita mencari yang lucu, lebih lucu lagi, otomatis seputar bau badan gitu. Iya. Yang Ajak nyentil gitu ya. Memang tujuannya supaya orang ketawa aja gitu. Itu penciptanya aja buset, tapi Isil nanti udah ganti liriknya sedikit gitu. Oke deh. Berarti untuk semua tayangan ini sebenarnya di channel YouTube-nya Uni Upia atau di Produser MVM Malaysia. Oh gitu. Kalau Uni Upia sendiri punya channel sendiri? Ada Usil Production, itu isinya artis-artis Bukan yang Upil ya? bukan. Usil Production artis-artis yang kita orbitkan. Terus produser memang produser sendiri nggak tahu kalau Upia bisa menyanyikan lagu serius, jadi Upia masukin dulu ke channel sendiri gitu. Oh, Kayak Cinta Semua di Usil Production. Oh gitu, iya. Bawa Aku ke Surga di Usil Production. Tapi kita boleh dengar nggak sih versi aslinya live sekarang Upia Isil Boleh. nyanyi Yang sedikit mana? apa? Kira-kira yang paling oke yang mana tuh? Yang nyanyi sedih ya? Ya. Yang Bawa mana Aku tuh? ke Surga Bawa waktu Aku ke menemukan seseorang yang dirasa bisa membawa kita istiqomah. Wah, ini berat nih, tapi jangan nangis ya. Enggak, Aduh, udah baper habis lagi. sih. Makanya Oh, udah keluar lagu selesai. Cinta Semua. Oh gitu. Jadi stepnya itu udah selesai. Kirain mau ngajak istiqomah, ternyata udah semu semua ya. Boleh deh. Kalau gitu sahabat muda, kita dengerin dulu nih cuplikannya Uni Upia Isil bakal nyanyi satu lagu yang jauh banget dari Tak Tuntung deh pokoknya ya. Oke, silakan Uni Upia. Setiap kali aku kecewa, tak percaya hati yang terlalu terluka oleh cinta lelaki,
sudah tak percaya lagi dan saat aku menemukanmu. Kau sangat berbeda, menghargai aku yang pernah gagal dan rapuh. Begitu suci hatimu. Semoga Tuhan mengabulkan semua doa di hatiku. Sisa hidup dan matiku ingin bersamamu. Denganmu ku tak peduli lagi megahnya dunia. Bawalah aku menuju surga. Mantap banget. Ternyata nggak jadi ya. Nggak jadi nggak apa-apa, kita kan menghasilkan karya oleh dia. Nah, itu bonusnya ya, karena terima dia kasih. jadi sumber inspirasinya. Ya. Tapi cukup sulit juga ya. Habis langsung turun gitu ya. naik turunnya. Itu maknanya kita pasrah gitu. Upi Isil artis dengan dunia glamor. Upi Isil akan berhenti jika dia memang mau membawa ke jalan yang kan sejak itu berhijab. Oh gitu. Itu satu lagi berarti bonusnya, ya kan? Tapi sekarang bukannya apa gimana sering bongkar juga. Oh, bongkar pasang. Ya, mudah-mudahan nanti ketemu lagi yang benar-benar psikopat lah ya. Karena gini, tiba di lagu Gila Kak, kasihan loh jilbab mereka. Oh, jadi terbang kemana-mana gitu ya? Maksudnya kita gila, jangan bawa jilbab gila gitu. Nggak cocok pembawaannya. Nggak cocok. Oh gitu. Jadi Tapi image kalau gitu. bisa guling-guling di jalanan supaya orang ketawa, masa dengan hijab juga. Betul. Tapi sejauh ini support terbesar untuk Upi Isil berkarya siapa sih? Sebenarnya kalau boleh dibilang nggak ada ya. Masa? Keluarga gimana? Kalau ibu, basic ibu rumah tangga, sangat keibuan. Jadi ibu nyerah aja, pengen berhenti nyanyi ya nggak apa-apa, pengen di rumah aja ya nggak apa-apa. Cuman ibu pesan hati-hati, di luar hati-hati, jangan jadi anak yang nakal gitu aja. Iya, kan. Terus adik-adik juga cuek, bahkan di dalam kendaraan mereka nggak ada lagu Uninya loh kan. Itu dimarahin aja atau di flash disknya diganti. Tapi giliran bikin lagu pop mereka heran, Uni kok rancak lagu ini gitu. Gitu. Iya. Nanti jangan-jangan fans lebih banyak tahu daripada ini ya, daripada keluarga sendiri ya. Memang iya faktanya Justru begitu. tetangga dia di perantauan yang kasih tahu, Uni lu nih rilis lagu baru lagi gitu. Mungkin mereka juga nggak percaya, yang lebih mensupport lebih kebanyakan tim karena keluarga juga sibuk sendiri Oh masing-masing. gitu. Tapi setidaknya walaupun cuek ya, Iya. tapi berarti secara tidak langsung itu support juga. Kalau nggak pasti dihentikan kan. Ngapain tuh yang begitu-begitu misalnya. Iya, mereka bentuk mensupportnya nggak lebay gitu. Nggak lebay, Padahal kita nggak. kan pengen lebay kan. Buat Sakti Duni, selamat Semangat, ya. Duni ini Aduh, ya. Vira tak tuntuang ya. Enggak, Biasa aja. gitu. Paling juga kalau ada show event yang lokasinya lebih nyaman, pasti ibu dibawa. Ya udah gitu aja. Oh gitu. Sesekali waktu ke Jakarta itu berapa lama guru itu ibu dibawa? Udah dibawa, ibu Udah nggak ya? suka dengan kota-kota besar. Ibu sukanya di kampung. Iya, lagian kasihan juga kan. Ibu Gitu, ingatnya kita. apa coba? Waktu Apa? itu Upia bawa ibu, yuk tidur di hotel. Upia udah booking hotel. Ibu kapan ibu mau berenang, kan pagi-pagi bangun tidur. Baru sampai jam 9 malam di hotel, ibu bilang gini, ayam ibu baak, ayam ibu baak, itu ya ampun. Iya udah, daripada kepikiran mending Ini apa lagi kalau gak pulang? Akhirnya aku tidur sendiri. Ya udah, untuk kebahagiaan orang tua mah anak ikut aja ya. Yang penting doanya semoga lancar terus, berbagai karya-karyanya juga kita tunggu terus nih Mbak Isil, karena memang seperti yang disebut sama pendengar kita tadi, multi talenta sekali ya. Terus punya ciri khas yang sangat kuat juga, bahwa nama orang Minang semakin dikenal. Tapi kadang-kadang pada saat orang lupa untuk memberikan support, Upia maklum aja gitu. Sedangkan di bidang olahraga aja
banyak yang melupakan gitu. Begitu besar mengharumkan nama di internasional, nanti udah selesai gitu Selesai ya. Nggak gitu. terlupakan Jadi kita harus saja. berbesar hati. Cara untuk melanjutkan karir ya udah jangan nunggu orang mensupport, kita ciptakan sendiri. Itu sebabnya Upia nggak nunggu disuruh rekaman, Upia rekam sendiri gitu. Gitu. Iya tuh emang luar biasa karena dorongannya dari dalam kan. Jadi daripada dipaksa dari eksternal terus kita yang nggak mau, itu lebih parah lagi hasilnya. Nah gitu. Oke, karena kita udah dapat juga banyak bocoran kira-kira ke depannya apalagi akan dirilis berikutnya. Kita tunggu karya-karyanya juga dan mini konsernya. Jangan lupa, Insya Allah ya Allah. jangan lupa di channelnya nanti ada Usil Production. Usil Production, juga ada lagu-lagu nostalgia. Ya, terus nanti di apapun nanti lagu yang keluar di nasional yang bukan label Malaysia, kalau ada tulisan penciptanya Usil, itu lagu-lagu kita. Oh gitu. Iya. Emang di sana nggak tulisin Upia Isil ya? Tapi Usil. Enggak, Usil. Oh, Usil. Lebih manis sih gitu. Oh, Orang gitu, biar nggak apa-apa. mereka penasaran. Oh gitu. Gak apa-apa Usil daripada Upil. Oke, kalau gitu terakhir deh harapan Upia Isil ke depannya kira-kira gimana di dunia musik nih? Upi udah berpasrahkan diri untuk memang terjun benar-benar terjun di dunia musik, dan nanti insya Allah 2024 kalau memang dipanjangkan umur Upi pengen nyalek juga gitu. Oh gitu. Jadi Upi memang menyerahkan diri kehidupan Upi ini untuk memfokuskan ke seni, membantu adik-adik yang pengen rekaman juga. Dan juga nanti Upi akan mengutamakan masyarakat banyak lah dengan segala cita-cita mereka, semampu Upia gitu wujudkannya. Oke, wah begitu mulia, hal-hal yang terbaik semoga segera diwujudkan ya, Upia Isil ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak loh Upia Isil udah mampir ke studio Perempat RRI Padang sore hari ini. Kita harapkan karya-karyanya juga semakin diterima dan dicintai oleh masyarakat, nggak cuma di ranah Minang, tapi juga Indonesia dan bahkan kita berharap internasional ya. Oke, kalau gitu sahabat budaya, terima kasih juga yang sudah ikutan bergabung bersama kita hari ini. Dan setelah ini pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya Riri Antika Sari yang akan menemani sahabat budaya. Terima kasih PC. Iya, kami cek. Oke, kalau gitu. Isi pelupa soal nama. Berarti dibikinin lagu lagi tuh satu. Siana mau sore. Siana mau sore. Itu aja. Itu aja ulang-ulang udah nggak apa-apa. Dapat lagi kan? Udah jadi lagi tuh satu lagu. Ya. Beneran nggak sampai 5 menit? Ya, Oke, kalau gitu terima kasih loh Pesi. Dan sahabat budaya tetap bersama Perempat RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.